kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Adalah wawancara pasca observasi yang akan saya lakukan bersama Ibu Erni Trihandayani, yaitu guru BK SMA Negeri 1 Jombang, yang kebetulan sudah saya observasi pada tanggal 29 Juli 2024. Nah, ini adalah wawancara pasca observasinya, didampingi oleh Bu Titi Trilestari, pendamping saya di SMA Negeri 1 Jombang, angkatan CGP angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang. Bisa kita mulai, Bu Erni? Ya, Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Erni? alhamdulillah sehat. Nah, kemarin kan pas tanggal 29 kita telah melakukan observasi, ya Bu. Yang sebelumnya juga kita melakukan wawancara pra observasi. Kira-kira perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran bagaimana? Alhamdulillah, terima kasih Bu Cucu. Untuk perasaan saya setelah melaksanakan observasi dan layanan, saya merasa senang. Kemudian yang kedua, saya merasa lega karena materi dan informasi yang saya berikan ke anak sudah diterima oleh anak. Terus menurut Bu Erni, kemarin kan proses pembelajaran di kelas 11.1 itu ya, prosesnya sudah sesuai rencana Bu Erni apa belum? Untuk proses layanan, alhamdulillah sudah sesuai dengan rencana. Ya, walaupun ada kendala dan hambatan sedikit, tapi alhamdulillah sudah bisa teratasi. Terus kira-kira kan dalam suatu proses ada yang memuaskan, ada yang tidak memuaskan ya. Dalam proses kemarin pembelajaran, bisa diungkapkan apa yang telah memuaskan yang sudah Ibu Erni lakukan? Ya. Untuk proses layanan kemarin yang sudah dilakukan, yang pertama saya memberikan materi tentang pentingnya belajar dan mengenal tipe gaya belajar. Di situ saya menyampaikan materi selama 45 menit Bu. Dan kemudian untuk respon anak-anak yang membuat saya memuaskan adalah anak-anak terlihat sangat antusias Bu. Yang pertama antusias, kemudian yang kedua anak merasa senang dan rasa ingin tahunya besar. Bisa dilihat dari sikap anak-anak dalam mengikuti proses layanan tersebut. Anak ingin berusaha mengetahui apa sih informasi yang diberikan dari Bu Erni, kemudian juga manfaatnya itu apa, sehingga tujuan dari layanan tersebut itu bisa tercapai. Itu yang pertama yang memuaskan. Kemudian yang kedua, dari materi yang saya berikan, awalnya memang anak-anak tidak memahami, tapi ketika anak-anak mengikuti layanan sampai selesai, anak-anak bisa memahami bagaimana gaya belajarnya mereka sendiri. Seperti itu. Kalau saya mendengar apa yang diceritakan Bu Erni, sepertinya terlihat sekali ya bahwa kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Erni sudah tercapai apa belum? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran saya sendiri sudah bisa dicapai oleh anak-anak dan sudah tercapai pada saat itu. Nah, kalau melihat proses tersebut, ya saya lihat kan anak-anak antusias seperti itu ya. Adakah kesulitan yang dihadapi anak Ya, saat pembelajaran itu? pasti ada kesulitan yang dialami. Salah satunya yaitu dengan anak kesulitan dalam berpendapat. Mungkin ingin bertanya itu ada rasa malu. Nah, itu kesulitan yang saya alami. Ya, walaupun memang tidak begitu besar, tetap masih ada anak yang berpendapat, ada anak yang bertanya, namun jumlahnya itu tidak begitu banyak. Jadi kira-kira berapa persen itu Bu yang agak sulit bertanya? Kalau anak-anak yang tidak bertanya itu ya 50% itu ada dari jumlah siswa di kelas tersebut. Jika melihat keadaan seperti itu, apakah itu menjadi kesulitan Bu Erni juga enggak? Ya, itu merupakan salah satu kesulitan saya. Iya.
dengan kamu ingin tahunya besar, sampaikan saja apa yang ingin kamu tanyakan, seperti itu. Kadang anak kalau saya menilai itu sebetulnya anak ingin tahunya besar, Bu. Tapi dengan dia berpendapat itu kadang ada perasaan, ini saya salah nggak ya ketika bertanya, kira-kira pertanyaan saya itu tepat nggak ya, nanti jangan-jangan gimana. Nah, hal-hal itu yang terkadang menjadi suatu hambatan dalam proses pembelajaran, sehingga mungkin akan lebih saya tingkatkan lagi dengan budaya positif itu tadi, Bu, dengan memotivasi anak itu tadi. Nah, kalau kita identifikasi ya, berarti kan kesulitannya itu kan tadi anak-anak tidak bisa mengungkap pendapat. Nah, adakah ciri-ciri khusus gitu bahwa kita tahu bahwa anak itu tidak bisa mengungkapkan pendapat? Jadi kita kan bisa mengenali langsung dan bisa melakukan eksekusi gitu. Kira-kira ciri khusus apa yang bisa ditampilkan bahwa anak itu tidak bisa mengungkapkan pendapatnya? Ya, untuk ciri-ciri anak-anak yang mungkin kesulitan ya dalam mengungkapkan pendapat dan dalam bertanya, itu biasanya ya anak-anak yang berada di mungkin duduk paling belakang, mungkin seperti itu. Kemudian anak-anak yang ketika kita tatap itu anak-anak menunduk. Itu biasanya anak-anak yang merasa kurang percaya diri, seperti itu. Kemudian walaupun sebetulnya mereka memperhatikan kita, tapi ketika kita menatap, anak-anak biasanya menundukkan pandangannya. Berarti siswa yang berani mengungkapkan pendapat berarti kan kebalikannya ya, Bu. Ya. Misalkan mereka seperti percaya diri ya. Nah, menurut Ibu, siswa yang berani mengungkapkan pendapat itu seperti apa? Tampilannya atau gesturnya seperti apa? Ya. Kalau menurut pandangan saya, anak-anak yang percaya dirinya tinggi, dia akan berani mengungkapkan pendapat dan berani untuk bertanya, itu anak-anak yang antusiasnya tinggi, kemudian daya tarik terhadap kitanya itu juga tinggi. Kemudian juga anak-anak yang dalam proses pembelajaran itu dia sering berbicara, artinya dia bukan berbicara di luar konteks ya, tapi di dalam konteks merespon, betul sekali. Anak-anak yang sering merespon terhadap kita, itu anak-anak yang percaya diri misalnya. Nah, sekarang berarti kan PR-nya kita itu ya, bagaimana kita menciptakan atau menggiring anak-anak biar bisa merespon atau menanggapi semua pembelajaran kita. Nah, kira-kira apa yang pernah Bu Erni lakukan untuk menggiring anak biar bisa cepat merespon, tenang, tertarik dengan pelajaran kita? Apa yang pernah Bu Erni lakukan? Yang pertama dari materi itu membuat anak tertarik atau tidak. Yang pertama adalah kualitas materi, ya Bu, materi layanan yang akan diberikan. Kemudian yang kedua yaitu media yang kita tampilkan. Media kan banyak sekali ya Bu, tidak hanya dengan LCD. Misalkan di kelas itu keterbatasan LCD, tapi kita berusaha bagaimana caranya menggunakan media yang lain, media gambar tempel atau mungkin puzzle. Pada saat itu saya menggunakan puzzle, itu juga bisa membuat anak tertarik. Kemudian juga dengan media pembelajaran yang lainnya, kemudian S-Breaking juga, kadang saya menggunakan S-Breaking juga Bu. Jadi anak-anak mungkin yang tadinya tidak konsentrasi, yang tadinya kurang tertarik, bisa lebih antusias. Nah, tadi juga kan Bu Erni juga menyinggung memberikan penghargaan ya. Iya, betul. Nah, berarti kan setidaknya Bu Erni sudah melakukan yang namanya PSE ya, pembelajaran sosial emosional, agar anak itu bisa merespon dengan baik. Sekarang kan berarti kan sudah tahu titik apa yang harus diamati dengan baik ya dalam pembelajaran. Kira-kira langkah selanjutnya untuk kedepannya apa yang ingin Bu Erni lakukan? Baik Bu, yang pertama dari saya mengevaluasi terlebih dahulu setiap pelayanan atau pembelajaran yang telah saya lakukan. Kemudian saya lakukan perbaikan, apa sih kekurangan saya dalam memberikan layanan kepada siswa. Dengan perbaikan tersebut saya berharap
ada layanan lanjutan, di mana layanan lanjutan tersebut saya akan memperbaikinya lagi, yaitu dengan PSE tadi Bu. Sering-sering saya menggunakan PSE tersebut supaya anak-anak itu lebih percaya diri dan juga lebih tertarik terhadap kita. Saya juga setuju dengan apa yang Bu Erni ungkapkan ya. PSE itu sudah sering kita lakukan, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah PSE. Makanya dengan penghargaan ya, penghargaan setinggi mungkin, kemudian membuat suasana senyaman mungkin, itu memberikan rasa pembelajaran yang nyaman, tidak ada batasan ya, tidak ada ketegangan, sehingga materi yang Bu Erni sampaikan juga kan bisa tercakup dengan baik ya. Nah, nanti pengembangan apa yang ingin Bu Erni lakukan setelah ini? Untuk area pengembangan yang ingin saya laksanakan yaitu ya, yang pertama dari sikap positif mahasiswa, kemudian yang selanjutnya itu saya berharap prestasi akademik siswa meningkat. Iya, tidak hanya akademiknya, non akademiknya juga, sehingga anak sekolah di sini itu mereka merasa nyaman dan merasa bahagia seperti ini. Nah, kira-kira target Bu Erni selanjutnya, respon anak-anak berapa persen dalam satu bulan? Harapan saya 100% anak-anak bisa merespon saya dengan baik ya, dan juga bisa lebih percaya dirinya lebih tinggi ya, tidak hanya di pelajaran saya tapi harapan saya di semua pelajaran. Kita harapkan kan biar ada apa, timbal balik dengan pelajaran yang lain ya, apa yang kita lakukan. Nah, ini yang Bu Erni kembangkan, nanti ada yang mendampingi kira-kira. Bisa dengan Bu, bisa terus kemudian Bu Tuti juga bisa selalu ada mereka itu juga. Bu Tuti ya sebagai koordinator ya, berarti nanti ada rekan yang dijadikan apa, curah ya, agar menjadi perkembangan yang berguna dan berkelanjutan ya Bu. Saya tidak sabar bagaimana melihat perkembangan Bu Erni selanjutnya ya. Semoga supervisi ini tidak membuat tegang kan Bu ya. Kita sekolah ini sudah melakukan hal seperti ini ya Bu. Semoga ini ada manfaatnya dan pengembangan diri yang akan Ibu Erni lakukan. Saya ingin mendengar kabar gembiranya, apa yang sudah berkembang. Ini juga akan menjadi pelajaran buat saya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat menjalankan tugas kembali. Terima kasih Bu Erni. Terima kasih pemirsa, telah selesai wawancara pasca observasi bersama kami. Ada Bu Erni Trihandayani dan Bu Titi Trilestari. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.